Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Saya Nina Fani dengan NPM 231415162. saya Tarisa Kaila Chandra dengan NPM 23141511065 dari kelompok 5 pemetaan. Perkenalkan, nama saya Noval Fitri Arifin dengan NPM 2314151066. Saya Jidni Nurul Ala dengan NPM 2314151080. Di sini Tarisa mau menjelaskan sedikit mengenai data vektor dan juga data raster. Yang pertama itu pengertian data vektor. Jadi, data vektor itu data yang merepresentasikan objek geografis menggunakan titik, garis, dan juga poligon. Karakteristiknya, ukuran filenya lebih kecil, tepat untuk data yang memiliki batas jelas, hasil cetakan tajam meskipun diperbesar, dan juga cocok untuk peta administrasi, jaringan, jalan, dan kadastr. Contoh sederhananya, titik, lokasi rumah sakit, pohon, dan tiang listrik. Garis, jalan, sungai, dan jaringan pipa. Poligon, batas wilayah, danau, dan juga gedung. Selanjutnya, jenis-jenis data vektor. Yang pertama ada titik atau point, mempresentasikan lokasi tunggal dengan koordinat X dan Y. Contohnya, posisi pohon dalam inventarisasi, titik sampel pengukuran, lokasi sekolah, lokasi kejadian seperti gempa atau kecelakaan. Yang kedua ada garis atau line atau polyline, menghubungkan dua titik atau lebih secara berurutan, memiliki panjang tapi tidak memiliki luas. Contohnya, jaringan jalan dan rel kereta, sungai dan saluran irigasi, jaringan listrik dan pipa, kantor ketinggian. Yang ketiga yaitu poligon atau area. Garis yang tertutup membentuk area, memiliki luas dan keliling. Contohnya, batas wilayah administrasi, provinsi, kabupaten, kecamatan, penggunaan lahan, sawah, hutan, dan juga pemukiman, danau dan waduk, kafling, tanah atau persil. Terkait dengan cara mendapatkan data vektor, yang pertama kita harus mencari sumber data vektor tersebut melalui seperti sumber yang gratis, yaitu INA Geoportal dengan isinya batas administrasi, jalan, sungai Indonesia. Nah, terus ada yang kedua yaitu OpenStreetMap. Di dalam sumber tersebut ada jalan, bangunan, POI, dan POI global. Terus selanjutnya ada sumber gratis yaitu GADM yang berisi batas administrasi dunia. Setelah itu ada Natural Earth Data yang berisi data global dasar. Untuk cara lainnya yaitu digitasi manual dari citra satelit atau peta menggunakan QGIS atau ArcGIS. Setelah itu selanjutnya ada survei GPS lapangan. Setelah itu ada juga beli data komersial atau untuk kebutuhan detail profesional kita sendiri. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan data vektor. Yang pertama yaitu kelebihan ukuran filenya kecil yang dapat menghemat penyimpanan. Yang kedua yaitu presisinya tinggi. Yang ketiga yaitu tampilannya tajam yang tidak pecah saat diperbesar atau zoom in. Selanjutnya ada mudahnya diedit atau dapat diubah posisi, bentuknya, dan atributnya. Setelah itu ada analisis topologi baik, yang dimana untuk analisis jaringan, buffering, overlay. Lalu ada output cetak berkualitas, nah itu garis tepi halus, garis tetap halus. Setelah itu ada kekurangannya dari data vektor ini adalah tidak cocok untuk data kontinu, strukturnya data kompleks. Setelah itu ada sulit untuk citra yang tidak bisa langsung menampilkan foto atau citra satelit. Setelah itu ada proses overlay lambat. Setelah itu juga ada butuh digitasi manual yang pembuatan data memakan waktu cukup lama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data raster dan jenis-jenis dari data raster. Jadi
untuk data raster sendiri itu merupakan data yang dimana merepresentasikan objek grafis dalam bentuk sel atau piksel yang berbentuk kotak yang tersusun dalam baris dan kolom. Jadi setiap piksel itu memiliki nilai tertentu. Untuk karakteristiknya sendiri itu ada yang pertama ukuran filenya itu lebih besar, yang kedua itu ada cocok untuk data yang bersifat kontinu atau tidak berbatas tegas. Selanjutnya ada kualitas gambar yang tergantung resolusi piksel yang digunakan. Yang selanjutnya itu ada tidak diperbesar, akan terlihat kotak-kotak. Nah, untuk contoh sederhananya sendiri itu ada foto udara atau satelit. Selanjutnya ada peta evaluasi atau DEM, peta suhu, dan scan peta analog. Kita masuk ke jenis-jenis data raster. Jadi yang pertama itu ada citra satelit. Untuk multispektral citra satelit sendiri itu Landsat, Sentinel, sama SPOT. Terus hiperspektralnya itu Hyperion, resolusinya itu tinggi kayak World View, QuickBird, Pleiades. Terus resolusi sedang ke rendahnya itu ada MODIS sama NOAA. Selanjutnya itu ada foto udara, di mana foto dari pesawat terbang atau drone yang biasa digunakan dan bisa berwarna hitam putih atau berwarna lain, dan resolusinya itu spatial sangat tinggi. Untuk selanjutnya ada DM atau Digital Elevation Model, itu data ketinggian permukaan bumi. Setiap pixel itu menyimpan nilai elevasi, contohnya SRTM, Aster GDM. Untuk selanjutnya ada citra tematik. Dari citra tematik ini menghasilkan klasifikasi atau analisis dari peta tutupan lahan, peta curah hujan, contohnya itu ya, dan peta kepadatan vegetasi. Untuk yang selanjutnya ada citra hasil scanning, di mana peta analog yang di-scan ini menjadi digital dokumen peta lama. Terus yang terakhir ada data GERT atau surface. Jadi data kontinu seperti peta kemiringan lereng atau slope, peta aspek, peta kepadatan penduduk, dan model hidrologi. Bagaimana cara mendapatkan data raster serta kelebihan dan kekurangan data raster itu sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita mendapatkan data raster. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Satu, yaitu menggunakan citra satelit. Untuk citra satelit ada beberapa contoh atau website yang dapat digunakan. Di antaranya yaitu USGS Earth Explorer, yang kedua yaitu Skyhub Copernicus, yang ketiga NASA Earth Data, dan selanjutnya yakni bisa menggunakan DEM atau Data Elevasi Model, di mana Indonesia sendiri mempunyai DEM nasional, di mana DEM ini data digital elevation model resolusi tinggi untuk seluruh Indonesia yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial. Data ini menyediakan informasi elevasi permukaan bumi secara detail dan dapat diakses melalui platform INA Geoportal yang dikelola oleh BIG. Demnas penting untuk perencanaan, pemetaan, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam, dan kini dapat diunduh melalui INA Geoportal. Selanjutnya untuk contoh DEM sendiri ada SRTM, ada Alert World. Dan untuk mendapatkan data raster, yang ketiga yaitu bisa menggunakan foto drone, dan yang keempat yaitu bisa menggunakan citra komersial. Selanjutnya yakni tentang kelebihan dan kekurangan data raster. Untuk kelebihan sendiri diantaranya yaitu cocok data kontinu, struktur sederhana, analisa cepat, tampilan citra langsung, integrasi remote sensing, dan yang terakhir analisis permukaan baik. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu satu, ukuran file besar, kedua resolusi terbatas, ketiga pecah saat diperbesar, keempat kurang presisi, dan yang kelima sulit diedit. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.